Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuki ibadah minggu biasa yang ketiga dengan tema khotbah kuasa Kristus berkuasa atas kuasa kegelapan. Dalam kita beribadah dengan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, kuasa gelap tidak senang dan berusaha mengacau dan menggagalkan ibadah yang kudus. Dalam keadaan seperti ini, kita jangan berhenti memuji dan menyembah Kristus karena kuasa gelap. Kuasa gelap hanya bisa dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah pada pagi yang indah ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 454, bait yang pertama, indahnya saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah ibadah ini kita landaskan pada pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal ini dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Pengalaman Rasul Paulus menghadapi kuasa gelap mengajar kita pada saat ini bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan dikalahkan. Mari kita sembah Dia, muji Dia,
dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait pertama sampai yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Injil Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang merupakan hukum kasih bagi kita anak-anak Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sungguh firman Allah ini menuntun kita supaya kita selalu hidup di dalam kasih. Namun seringkali kita belum dapat melakukannya dengan sempurna. Karena itu marilah kita hening sejenak untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita hening. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu yang kami akui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan pengakuan dosa-dosa kita yang sebenarnya di hadapan Allah dengan Tuhan. Kidung Jemaat 25 bait pertama sampai yang ketiga. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersingkap tiap noda.
Silahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah yang kita terima dari surat Roma pasal 3, ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama respon firman Tuhan dengan kita menyanyikan kidung jemaat 402 bait pertama sampai yang ketiga. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenteram. Jemaat terkasih, mari kita bersama berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Kau Allah yang kami juga kenal dalam Kristus Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi ini, Kau sudah memberikan kami kesegaran tubuh, yang boleh siapkan hati untuk kami boleh beribadah. Kami telah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, nasihat tentang pengharapan yang Kau beri untuk kami setelah kami diampuni dosanya. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang dibacakan dan firman-Mu yang akan diuraikan. Bila Roh Kudus pimpin, hamba-Mu akan menyampaikan bahkan menguraikannya. Kami percaya Roh Kudus akan pimpin setiap warga jemaat untuk mengerti dan juga melakukan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan membuka bagian firman Allah dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan dikatakan demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang juga berkuasa.
dan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Kau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghariknya, katanya, "Diam, keluarlah dari badannya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar dari badannya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, dan roh-roh jahat itu pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Kita bersyukur kalau terus diberikan kekuatan dan kemampuan dan kesanggupan untuk boleh beribadah terus-menerus pada hari Sabat. Ya, saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Adakah yang baru pertama kali ada di tengah-tengah persatuan ini? Ya. Ya, selamat datang, Mbak. Dari mana dan namanya siapa dan dari mana? Ya, selamat datang, Tuhan berkati, dan selamat beribadah bersama kami. Adakah lagi yang baru pertama kali bersama kami? Sudah, semua ya, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama dipenuhi dengan tema kuasa Kristus berkuasa atas kuasa kegelapan, atau sabda Kristus berkuasa atas kuasa kegelapan. Ya, saudara-saudara, pengajaran agama yang ada di seluruh dunia pastinya memberikan arah hidup kepada umatnya atau orang-orang yang memegang, katakanlah, punya agama tertentu, untuk bagaimana mempraktikkan bahkan juga sungguh-sungguh mengalami apa yang dipercayainya. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa agama merupakan salah satu bagian penting, ya. Bahkan tentu ada banyak orang mengatakan tidak penting, ya. Bahkan mungkin di negara-negara liberal, ya, KTP tidak perlu mencantumkan agama. Nah, saudara-saudara, di Indonesia itu ternyata saat ini ada 7 agama yang boleh bahkan dipersilakan orang menganutnya, yaitu Kristen, lalu Kristen Katolik, lalu kemudian Islam, Hindu, ya, Buddha, Konghucu, dan agama kepercayaan yang pada tahun 2017 disahkan di Indonesia. Nah, saudara, di tengah-tengah kita beragama di Protestan pun ada berbagai macam pecahan, ya. Bahkan mungkin paling banyak, ya, katakanlah dari mungkin yang tidak hanya gereja suku. Ya, contohnya adalah GKJ, GKI, ya, itu kelihatannya memang gereja itu yang gereja yang utuh secara lembaga, ya. Ada gereja-gereja yang mungkin menamakan bahwa dari gereja-gereja Injili, ya, yang ada di Indonesia, bahkan gereja Pentakosta dan karismatik sangat banyak, tapi mengatasnamakan Kristen.
ya bahkan Kristen Protestan. Ternyata begitu banyak pemahaman tentang beragama di Kristen, dan mungkin juga di katakanlah di Katolik, mungkin juga sekarang ada Katolik yang juga karismatik, ya bahkan lebih-lebih juga di Islam, dan mungkin pecahan di Hindu Buddha, dan kita pastinya ada pemahaman penafsiran Alkitab di kitab mereka masing-masing menurut saya. Nah saudara-saudara, kalau kita cermati, Indonesia itu termasuk negara yang mendapat gelar yaitu negara yang religius, ya, oleh karena semua yang dilakukan, apapun bentuk tindakan dilandaskan pada agama, dan ini baik adanya dan sangat baik, karena dengan landasan agama yang dilakukan untuk melakukan perbuatan apapun, termasuk untuk membangun rumah, menata semua kehidupan, bahkan acara-acara kenegaraan pun menggunakan juga tata cara agama yang disahkan di negeri ini. Nah saudara-saudara, terkait dengan itu semua tentu saja orang beragama harusnya memang mengugemi, dan harusnya orang itu sendiri harus benar-benar menghayati dan mau mengerti, mau mengenal, dan bahkan mau melakukan. Ini yang terpenting, karena kalau kita melihat dari bahasa Sanskerta, ya agama itu atau tidak, ya, agama itu kacau, yaitu supaya orang nggak kacau saja, sehingga harus dikelompokkan, bahkan harus mengakui salah satu agama untuk dituntun hidup benar, bahkan dituntun untuk bagaimana hidup itu benar-benar tertata. Nah saudara-saudara, dalam Kristus, kalau kita cermati dan bahkan kita juga sudah bisa merasakannya, memang agama itu mengatur supaya orang itu tertib. Nyatanya memang dalam praktek hariannya, ya walaupun sudah mendapatkan firman Tuhan, tuntunan yang ada, dan bahkan termasuk dalam kekristenan, kalau kita kurang apa kalau kita katakanlah untuk mendengar firman Tuhan secara pribadi, bahkan secara berkelompok, bahkan dalam ibadah pada saat ini, pada setiap hari Sabat, kita mendengar firman Tuhan dari berbagai macam sisi kehidupan kita, yang tentu saja supaya kita dibangun atas hidup yang benar, mengenal Dia, bahkan ada sebuah perubahan. Dan firman yang juga kita dengar tentu saja firman yang sama dibaca oleh juga Musa, bahkan disahkan Musa, bahkan juga oleh juga Nabi Yesaya, dan bahkan nabi-nabi lain yang juga diucapkan dengan apa yang mereka sampaikan untuk membimbing umat. Dan sampai sekarang ini juga kita melihat bahwa firman Tuhan berlaku dan relevan dalam sepanjang sejarah dunia. Bagaimana umat manusia boleh membawa hatinya kepada Allah. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat bacaan firman Tuhan hari ini, kita cermati bahwa kelihatannya mungkin baru pertama kali atau untuk sekian kalinya. Catatan Alkitab dalam Injil Markus kelihatannya hari itu Yesus masuk ke Kapernaum, dan dikatakan langsung untuk masuk ke tempat ibadah, lalu mengajar di situ. Nah saudara, kalau kita cermati bahwa pengajaran hari itu dikatakan sangat berbeda. Dan rupanya satu perkara besar terjadi yang mungkin belum pernah terjadi. Nah saudara, Alkitab mengatakan bahwa pengajaran di Kapernaum ini ternyata juga akan buat sebuah kejadian, bahkan sebuah perubahan hidup, bahkan juga akan diperbincangkan. Nah saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal di sini, bahwa dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang kedua 1 sampai 9, ada 3 pengajaran Yesus yang harus kita renungkan pada hari ini, dan untuk kita juga sungguh-sungguh melakukannya. Yang pertama, bahwa pengajaran Yesus sangat menakjubkan. Nah saudara, kalau kita mencermati di ayat 22 dan ayat yang ke-27, dengan jelas di sana dikatakan, dia dulu mengatakan bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar, katakan mereka, sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Ayat 7, mereka semua takjub, sehingga mereka juga memperbincangkannya. Saudara, kalau kita mencermati kata takjub ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ternyata ada ungkapan kagum, heran,
dan bahkan kagum dan heran akan juga kehebatan, keindahan, dan keelokan sesuatu yang mereka lihat dengan kasat mata. Nah, saudara-saudara terkasih, bahwa kalau kita melihat di sini bahwa para umat yang beribadah merasa mendapatkan makanan rohani yang sungguh-sungguh mereka butuhkan karena mereka juga mengalami firman Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, pengalaman rohani yang dirasakan oleh umat yang beribadah di Kapernaum ini kelihatannya baru sekali ini waktu Yesus memang hadir dan bahkan diundang tentunya. Nah, saya mengatakan pasti Yesus tidak masuk tanpa izin, bahkan tidak masuk dan mengajar tanpa izin. Pasti sudah ada persetujuan para juga pejabat rumah ibadat bahkan umat. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya ketika Yesus dipersilakan mengajar hidup kita dengan juga kebenaran yang harus kita juga terima. Tentu pada saat ini dia juga memakai setiap pribadi dan bahkan juga firman-Nya disampaikan oleh setiap orang. Dan termasuk yang saya sampaikan adalah firman yang harus disampaikan. Bahwa memang firman Allah itu harus menjadi bagian penting yang harus kita dengar, yang harus kita juga mengerti. Jadi mendengar, mengerti, bahkan dengan sungguh-sungguh mau melakukan. Itu yang tentu saja yang harusnya menjadi salah satu hal terkait dengan juga kerinduan kita. Nah, saudara, kalau kita melihat juga, kalau kita mencermati bahwa kita secara pribadi membaca bagian firman Tuhan berulang-ulang pastinya ya. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sudah membaca Alkitab dengan menghafal, bahkan juga sudah khatam atau sudah selesai berapa kali Alkitab. Saudara, ini baik adanya. Namun apakah kita juga sungguh-sungguh percaya bahwa firman Allah itu berbicara kepada kita? Namun kita juga yakin bahwa firman itu sungguh-sungguh membentuk kita. Nah, saudara, para pendengar ya, umat yang beribadah di Kapernaum, baru hari itu firman Tuhan yang sudah biasa dibacakan, bahkan tentu saja, dan bahkan hal yang mengubah hari per hari itu, karena yang membacakan juga beda. Artinya orang yang berdiri di mimbar adalah orang yang adalah hidup dalam kebenaran. Karena yang sampaikan adalah kebenaran. Dampaknya, saudara, mari kita belajar. Waktu kita menyampaikan kebenaran, dan kita berdiri di atas kebenaran, dan kebenaran itu akan berdampak. Dan kebenaran itu akan boleh membentuk hati seorang. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita semua harus sadar betul bahwa kita harus menyampaikan firman Allah. Bahkan setiap hari menyampaikan kepada keluarga tentu, baik orang tua kepada anak-anak. Dan bahkan juga di tempat mungkin kita katakanlah diutus atau kemudian kita harus menyampaikan firman Allah. Di situ saudara kita harus berdiri sebagai orang benar. Nah, saudara, waktu saya menyampaikan firman Allah ini bahwa saya belajar betul. Mengapa firman itu berdampak? Mengapa firman itu sungguh-sungguh dirasakan? Ya karena yang menyampaikan adalah orang yang hidup dalam kebenaran, pribadi yang benar. Nah, saudara, ini yang pertama. Yang kedua, pengajaran Yesus yaitu penuh kuasa. Masih di ayat 22 dan ayat yang ke-27. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, bahkan orang itu takjub mendengar pengajaran Yesus. Ternyata apa, saudara? Kuasa Allah tidak senang. Kuasa iblis tidak senang. Kuasa iblis tidak senang kalau firman Tuhan disampaikan dengan disambut bahkan direspon oleh setiap orang. Dan kuasa iblis sungguh-sungguh menolak kalau firman Allah disampaikan sampai orang mengerti dan bahkan kagum. Saudara, terjadi di sini. Ya, kalau kita cermati bahwa di ayat yang kita baca ini ternyata bahwa kuasa gelap itu sungguh-sungguh menghadang, katakan. Bahkan juga kelihatannya secara sengaja bahkan hadir, dan orang yang kerasukan itu sampai mengatakan, apa urusanmu dengan aku? Bahkan mengatakan Yesus, aku tahu siapa engkau yang datang dari Allah, bahkan binasakan aku. Saudara-saudara terkasih, kalau kita cermati bahwa
Yesus langsung melihat, ya, bahkan menghardik, bahkan kuasa gelap yang sedang merasuk satu orang ini, ya, bahwa keluar, ya, daripadanya dan keluar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bahwa iblis tahu, ya, bahkan iblis juga mengikuti terus, ya, ketika kita akan melayani. Bahkan waktu Yesus melayani di Kapernaum pun seperti itu. Saudara, kalau kita lihat bahwa perkataan Yesus, sabda Yesus yang penuh kuasa ini, ternyata sudah dinubuatkan pada kitab Ulangan pasal 18, ayat 17 sampai 18, bahwa akan datang seorang nabi yang mengajar dengan penuh wibawa, penuh kuasa dalam perkataannya. Nah, nubuatan ini tergenapi di dalam Injil Markus ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita juga mencermati dengan jelas bahwa ketika Yesus mengusir kuasa gelap, bahkan juga keluar dari orang itu, umat yang beribadah pun sangat takjub. Katakan, apakah ini ajaran baru? Ya, roh-roh jahat pun takluk dan patuh padanya dan perintahkan keluar. Nah, saudara-saudara, harus disadari, waktu kita akan melayani, waktu kita akan sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran, jangan sampai merasa, sudah biasa, ya, gak apa-apa, dan baca Alkitab itu sudah biasa. Dan semua mungkin seperti saya, khotbah sudah biasa. Kita mungkin juga yang kosong dari sudah biasa, organis sudah biasa. Dan bahkan tugas majelis sudah biasa. Saudara jangan anggap enteng. Kuasa gelap tidak tinggal diam untuk bagaimana kita seringkali menggagalkan ibadah. Di Kapernaum, Yesus yang penuh kuasa ini, bahkan dia adalah Allah, ibadah akan digagal, dikacaubalaukan, karena menakjubkan, karena orang mendengar firman Allah, dan karena orang berbuat kebenaran. Saudara, ada satu peristiwa, ya, hari Senin yang lalu, saya diminta, ya, oleh salah seorang pengacara untuk menjadi saksi di pengadilan. Ya, jadi saya dikasih tahu hari Jumat. Ya. Kira-kira untuk hal apa saya di sana nanti menyaksikan yang harus saya sampaikan dalam kesaksian itu? Apa yang Bapak tahu? Ya. Kemudian saya berdoa dan bahkan bagaimana saya memberi kesaksian tentang sebuah peristiwa yang saya tahu. Dan saya berdoa, Tuhan, biarlah jangan sampai ada sesuatu yang saya nanti tidak menyampaikan dengan benar. Saya saksimu, saya menjadi saksi yang benar. Hari Sabtu saya benar-benar berdoa di atas sini, terus minggunya saya sore beribadah, karena itu hari Senin jam 9 acaranya. Kemudian sampai di sana, di pengadilan, wah, ini banyak banget orang yang akan menyaksikan perkaranya. Ya, kemudian saya terjatuh pada jam 9, berarti itu persidangan pertama. Pada waktu saat sampai dipanggil untuk menyaksikan suatu peristiwa yang memang saya tahu. Ya, kemudian apa yang terjadi di sana? Ya, saya disumpah dulu. Jadi di sana mengatakan, apakah pendeta boleh disumpah? Boleh, nggak apa-apa. Pendeta juga manusia. Jadi yang menyumpah ternyata bukan pendeta, yang menyumpah itu karyawan biasa. Lalu hakimnya masih muda sekali, masih sangat muda. Lalu ketika akan mengucapkan sumpah yang harus saya ucapkan, sampai diulang 3 kali. Jadi hakimnya pleset-pleset, ya. Pala itu membaca itu. Lalu saya diam, saya tetap pegang Alkitab dan tetap begini. Pak, diulang lagi, Pak, diulang lagi, sampai 3 kali. Bisa diulang-ulang begitu. Saya tidak tahu ada apa di situ. Kemudian waktu di persidangan itu kurang lebih 20 menit saya harus menyaksikan satu peristiwa yang saya tahu. Saudara, ketika menyaksikan peristiwa yang tahu, dan ternyata ada ancaman. Waktu saya mau berangkat, itu mau ke belakang terus, ya, kayak diare. Ya, apa ya itu? Karena di sana juga 8 saksi ada 2. Jadi di sana 2 saksi, saya cuma sendiri. Kemudian saudara selesai itu keluar. Pengacara ini mengantar saya pulang. Dia cerita, kejadiannya sama. Jadi mereka pun mengalami yang sama, karena yang kami saksikan satu yang benar. Dan tidak ada sedikit pun yang memang dipalsukan. Mereka berdua, yang saksi 2 itu ternyata saksi yang palsu, yang menyaksikan sesuatu yang bahkan mereka banyak nggak tahu.
Dan contoh misalnya, mengapa Anda di sini, apa yang menurut Anda tahu? Saksi apa? Ya. Apa Anda tahu? Tidak tahu, karena kami baru dikasih tahu tadi malam. Saudara, ternyata sudah ditulis mereka untuk berkata bohong. Saudara, waktu hakim ya wanita ini mengatakan, terima kasih Pak untuk juga kesaksiannya yang ternyata membuat celah, ya bahkan membuat juga kami tahu tentang posisi yang sebenarnya. Nah, itu keluar. Saudara, waktu kita akan menyaksikan satu benar, menyampaikan yang benar, ternyata kuasa gelap juga tidak senang. Pengacara mengatakan bahwa ternyata di pengadilan itu main santet itu sudah biasa antar mereka yang berkepentingan. Luar biasa ya. Saudara terkasih, kalau kita lihat kebenaran yang akan disampaikan oleh kita ini ternyata kebenaran Allah. Maka jangan sampai kita mengatakan, oh sudah biasa melayani, oh sudah biasa bahkan jadi saksi, ternyata enggak segampang itu. Nah, saudara, waktu kita boleh melihat bahwa mengapa mereka begitu takjub mendengar pengajaran ini, karena sesuatu mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa, kebenaran itu sungguh nyata. Dan sebagai orang percaya, saudara, waktu kita sungguh dalam kebenaran, memang ada tantangan. Dan waktu kita menghidup dan memang ada tantangan dan tidak mudah untuk juga diatasi. Namun kita belajar dari Tuhan bahwa kuasa gelap ya diatasi dengan kata keluar kamu. Kita pun juga diberikan juga kuasa, bukan? Lukas pasal yang ke-9 misalnya. Orang percaya kita semua. Kita diberi kuasa untuk berkata-kata, bisa mengusir kuasa kegelapan. Dan juga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Waktu Paulus sedang beritakan Injil di Filipi. Lihat, saudara, di dalam kata pembukaan ibadah hari ini. Paulus merasa berhari-hari, bahkan selama hampir mungkin kurang 3 hari itu, dirongrong oleh kuasa roh tenung. Dan Paulus nggak tahan, dia mengatakan, ya keluarlah kamu daripadanya dan dari perempuan ini. Dan keluarlah roh tenung itu. Saudara-saudara, pelayanan kita, hidup kita ini sebenarnya dalam proses yang hidup yang tidak mudah. Kalau kita menjadi orang benar, kalau kita menjadi orang yang sungguh melakukan kebenaran, kita sedang juga dihadang oleh roh kuasa kegelapan yang tidak senang kalau firman Tuhan disampaikan. Nah, saudara, mari kita belajar juga di bagian ketiga, bahwa pengajaran Yesus bukan sebuah teori semata. Kalau kita lihat bahwa ada perkataan, pengakuan umat yang sedang beribadah, bahwa waktu Yesus mengajar, tidak seperti para ahli Taurat yang tidak punya kuasa dalam pengajarannya. Saudara, ahli Taurat kurang apa? Saudara, tidak kurang suatu pengetahuan, bahkan juga kepandian. Mereka juga mengerti Taurat. Nubuatan juga mengerti. Mereka membaca Taurat siang dan malam, bahkan juga ibadah mereka pun siang dan malam. Kenapa? Bertahun-tahun mungkin. Bertahun-tahun mereka beribadah. Mungkin puluhan tahun mereka juga mengajar. Bahkan juga beri pengajaran. Dan tidak ada jemaat yang mengatakan luar biasa. Menakjubkan, enggak ada. Oleh karena apa, saudara? Ya, firman Allah itu hanya dibaca. Yang kalau kita melihat di dalam pemahaman orang Yahudi, saudara, membaca Alkitab itu ternyata harus menggunakan serangkaian acara. Ya, mengikat tangan, lalu diikatkan ke hati. Lalu di sini ada firman Tuhan bendolan, ya, kemudian juga di tangan dan semuanya. Karena supaya bisa masuk ke dalam hati, masuk dalam kerangka kita, bahkan benar-benar bisa dihayati sampai menggunakan karet gitu ya. Lalu ditarik baru baca firman Tuhan, kemudian juga sampai di sini ada juga bendolan firman Tuhan supaya juga masuk dalam otak kita katanya. Namun saudara, kita melihat bahwa kalau bukan seberapa banyak orang bisa menghafal firman Allah. Bahkan bukan seberapa banyak orang mengerti tentang bahkan juga dalam dunia teologi. Tapi bagaimana orang itu ada hal terkait dengan kerinduan atau tidak. Ini yang sangat penting. Bahkan saya mengatakan sangat baik kalau orang baca Alkitab bisa kata mungkin 1 sampai 10 kali, luar biasa. Menghafal ayat mungkin sampai ratusan, bahkan mungkin sampai sekian banyak Alkitab, katakanlah ayat yang kita bisa hafal, enggak masalah. Dan bahkan juga katakanlah dalam ketekunan kita bersateduh, itu hal luar biasa. Tapi harus dengan sikap yang benar. Jangan sampai, yang penting kalau membaca sudah berpahala. Lebih-lebih baca sambil lalu, atau sambil makan, atau sambil medang, saudara, tidak demikian. Ada disiplin rohani yang kita sungguh-sungguh ada waktu untuk Tuhan. Pasti akan punya rasa yang berbeda.
ada waktu untuk Tuhan, ada waktu bagaimana kita siapkan berdoa dan memuji Dia. Kita membaca firman Tuhan, ini pastinya akan sangat berbeda. Dan katakanlah bahwa kata menakjubkan, bahkan pengajarannya tidak seperti para ahli Taurat. Hal yang dibandingkan bahwa hal terkait firman yang sama toh yang dibaca oleh ahli Taurat. Dan firman yang sama toh yang dibaca oleh Tuhan Yesus. Dan firman yang sama juga yang diajarkan ahli Taurat dan juga sama yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih bahwa inilah satu tantangan tersendiri bagi saya sebagai seorang pendeta dan tentu bagi kita sekalian. Contoh misalnya, kita akan mengatakan kamu harus mengasihi orang dengan sungguh-sungguh. Kamu harus mengampuni orang dengan sungguh-sungguh. Apakah kita sudah melakukannya? Saudara, kalau itu hanya teori dan kita belum melakukannya, enggak berdampak apa-apa. Dan misalnya, katakanlah bahwa kamu harus bertobat, beri firman Tuhan, kita malah belum bertobat. Yang enggak ada dampaknya apa-apa. Artinya bahwa yang disampaikan oleh para juga pendengar ibadah di Kapernaum ini, satu hal yang pastinya mengajar sekalian. Tidak seperti para ahli Taurat yang mengajar hanya mengajar dan tidak melakukannya. Dan pengajaran Yesus karena dia melakukannya. Dan kalau kita bersama-sama juga kalau dia cinta kepada setiap kita yang berdosa, dia melakukannya sampai di kayu salib. Dan kalau dia mengatakan mengampuni dan dia pun mengampuni dengan pengampunan yang sungguh, bahkan dikatakan bahwa kalau kita bertobat tidak akan mengingat-ingat dosa kita lagi. Saudara terkasih dalam Kristus, mari kita melihat bahwa pengajaran Yesus yang menakjubkan. Bahkan pengajaran Yesus yang juga berkuasa kegelapan. Dan pengajaran Yesus yang bukan sekedar teori, mari kita akan bersama juga lakukan bahwa sebagai orang percaya, landasan kita dan kita semua adalah juga memang hanya mengarahkan, bahkan berpengharapan dan teladan, dan bahkan juga sungguh-sungguh hidup kita ini hanya memandang Dia. Dan kalau kita sungguh-sungguh bangga menjadi anak Allah, tentunya saudara mari kita lakukan. Firman Allah yang mungkin menegur kita, menghibur kita, dan sekaligus hal terkait membuat kita harus mungkin menangis. Saudara, inilah yang akan buat kita dibentuk menjadi orang percaya. Yang harusnya kita sadar betul bahwa pengajaran Yesus menakjubkan jangan sampai hanya sekedar kita heran. Dan pengajaran Yesus menakjubkan ini jangan sampai hanya untuk mengatakan luar biasa dengan menggelengkan kepala. Tapi kita mengaminkan bahwa dia mengatakan bahwa marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan berikan pilihan padamu. Itu sungguh-sungguh dilakukan. Dan sama dengan kita, kalau kita mengasihi seorang, mencintai seorang, dan bahkan kita sungguh-sungguh mau orang itu melakukan kebenaran, kita harus berdiri di atas kebenaran. Dan itu yang sungguh-sungguh harus menjadikan sungguh dampak yang harus nyata, dan harus memang kita punya rancangan. Biar setiap pengajaran kita jangan sampai hanya dilakukan dengan cara-cara yang sungguh tidak dipersiapkan. Bahkan kita sendiri tidak siap untuk mengajar itu. Nah, saudara, waktu kita melihat bagian terakhir ayat 28, apa dampaknya? Ketika orang itu mendengar pengajaran yang menakjubkan, pengajaran yang sungguh menyenangkan, pengajaran yang sungguh mereka lihat bahwa kuasa Tuhan luar biasa, sampai kuasa gelap pun ditundukkan. Bahkan ibadah boleh berlangsung, bahkan juga hari ini tertib. Di ayat 8 mengatakan bahwa lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara, ketika kebenaran yang kita dengar, lalu kita mengalami kebenaran, akan berdampak. Mungkin kata-kata kita sederhana, mungkin kata-kata itu sungguh-sungguh seringkali sulit untuk dipengerti. Namun ketika dengan hati yang sungguh, bahwa menyaksikan Tuhan yang penuh kuasa, pengajaran yang menakjubkan yang kita tahu, saudara-saudara, dampaknya luar biasa. Saya ingin mengatakan saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh menyadari hidup yang sedang kita jalani. Di masa COVID-19 ini, saudara-saudara, ada banyak orang khawatir. Ada banyak orang mengalami kegalauan. Kita akan berkata, jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Nah, saudara, apakah kita sudah tidak khawatir? Kalau kita masih khawatir, saudara-saudara, ini
banyak kendala untuk orang bisa mengerti, karena dampaknya ya tentu tidak akan dirasakan oleh orang itu sendiri. Saudara, terakhir kemarin ada satu peristiwa, yaitu jam 5 pagi ya. Pak Paryoto Karangnanas itu stroke ya, hemoragik dan pendarahan di kepala, dan saya dipanggil untuk mendoakan. Dan ternyata saudara memang sudah tidak sadarkan diri ya. Bahkan Pak Dotman ini udah koma. Kemudian orang mengatakan ada satu orang mau datang itu di keluarganya, ini Mbok malah anu loh, aja perek-perek ya. Mbok yang malah corona loh ya. Jadi orang dengan kata seperti itu dalam kondisi khawatir ya, karena virus corona masih juga kita rasakan. Nah, kemudian saudara-saudara, saya ada di situ mendoakan, kemudian karena disebab ya. Disebab itu terus ada dokter Pak Karman, nanti tunggu dulu sebentar ya. Nanti itu konfirmasi, jangan pulang, nanti jangan ke keluarga dulu ya, karena nunggu hasilnya. Kalau negatif berarti Pak Karmo boleh berada. Kalau tidak berarti Pak Karmo swab juga. Karena saya di situ dengan keluarganya. Nah, saudara-saudara, jam 9 saya mendengar kabar bahwa saya menunggu-nunggu, saya tidak akan di baju. Ya, saya langsung pakai baju batik. Saudara, waktu itu Pak, enggak, ini negatif. Ya, saya ya berdebar-debar dan kemudian lebih. Tapi kondisi seperti itu saya belajar. Untuk bagaimana rasa takut saya hadapi dengan bagaimana supaya juga saya bisa mengatasi rasa itu dengan cara ya mendengar orang medis ini. Saya meyakinkan, dan Pak Samuel mengatakan, wis lah, dalam nama Yesus ya, nanti kita akan atasi. Kemudian saudara, yang terjadi apa? Pak Waryoto tiba-tiba dalam kondisi yang tidak komat ini, dia duduk, minta minum. Kemudian situasi langsung ya di malam masuk ke ruangan. Nah, saudara, terkasih dalam Kristus bahwa ketakutan ya kita hadapi. Ya, kita menghadapi itu. Tapi bagaimana kita mengatasi? Kalau kita sudah bisa mengatasi, dampaknya luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara dan kita sekalian, bahwa hal terkait dengan pengajaran Kristus yang menakjubkan, penuh kuasa, tidak seperti pengajaran paritorat ini. Mari kita akan hayati sebagai sebuah panggilan. Kita akan mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mengalami firman Allah dan menyaksikannya, dan firman Tuhan masih terus berlangsung sampai hari ini dan relevan. Selamat bersaksi tentang Kristus yang penuh kuasa dan pengajaran menakjubkan pada setiap orang, dan Tuhan Yesus memberkati dan memakai saudara. Amin. Mari kita masuk hening sejenak untuk kita merenungkan firman Allah. Mari kita bersama menaikkan selawat kita hadapan Allah. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu kembali, minta syukur atas kasih kemurahan-Mu. Kami sungguh bangga menjadi anak Allah, karena kami mau terus juga mau melakukan firman-Mu yang kami dengar. Firman-Mu yang menakjubkan, firman-Mu yang penuh kuasa, dan firman-Mu yang sungguh-sungguh kami dengar, dan kami akan mengajarkan, dan bahkan juga hanya bukan sekedar teori. Sanggupkan kami ya Allah untuk menyaksikan Engkau di tengah-tengah dunia ini. Dan bila kami boleh mengalami firman Tuhan, karena dengan kami boleh mengalami firman Tuhan, kami akan boleh mengajarkan firman Allah dengan penuh kuasa. Dan bila Engkau akan sanggupkan kami warga jemaat dalam setiap karya tugas mereka di dunia ini, baik sebagai tenaga medis dan pengajar, dan bahkan juga sebagai pegawai di pemerintahan, dan mereka yang bekerja dan bahkan di wira swasta, dan juga sebagai petani, dan juga sebagai tenaga di bidang juga hukum dan bahkan perbankan. Tuhan Yesus akan campur tangan, karena di sanalah firman-lah boleh disampaikan dengan kesaksian yang harus mereka lakukan. Memberkati ya Tuhan setiap rancangan-rancangan warga jemaat Tuhan di tahun ini, dan berkati untuk anak-anak kami yang masih belajar lewat daring. Tuhan campur tangan, berkati agar mereka tetap juga mendapat ilmu dengan baik. Berkati juga rancangan majelis gerejamu tempat ini, dengan juga rencana sidang atau persidangan majelis gereja istimewa pada minggu depan. Bahkan berkati agar semua boleh sungguh rancang dengan baik dan benar, dan boleh menyajikan setiap materi dengan baik, dan bahkan dimengerti.
kami berdoa juga untuk vaksinasi yang sedang berlangsung untuk tenaga medis dan juga untuk pribadi-pribadi yang akan juga mendapatkan vaksin, khususnya di aparat keamanan, khususnya di kepolisian dan juga TNI. Berkati supaya boleh berjalan baik di tahun ini, dan setelah itu kepada masyarakat agar vaksin ini yang akan kami terima ini akan benar-benar menyehatkan tubuh dan kami boleh juga menjadi pribadi-pribadi yang segar secara tubuh dan boleh melayani Tuhan. Dan berkati juga untuk pemerintahan yang mengupayakan biar mereka bersatu padu dan mereka akan boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh melakukan tugas menyehatkan masyarakat dengan penuh sukacita. Demikian kami menyerahkan Bapak untuk saat ini, saudara kami terkasih Pak Waryoto yang masih dirawat di rumah sakit oleh karena stroke kemarin, Kau berkati, bahkan pulihkan, sehatkan kehidupannya supaya dia boleh mengalami kuasa-Mu secara pribadi dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Demikian berdoa juga untuk Pak Tri Haryanto yang juga masih sakit, juga untuk Mbah Marwati Putri yang juga kurang sehat oleh karena masa tuanya, saudara Titin, Ibu Suti Umari, Bapak Sutanto dan Bapak Witarjo. Tuhan buat campur tangan, menolong mereka dan juga berikan kekuatan, kesembuhan yang daripada Engkau. Terpujilah Tuhan, kami serahkan hidup kami dan bahkan sembahyang kami, salawat kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan ketika kita masuk dalam rumah ibadah sebagai ucapan syukur yang kita dasarkan pada kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama dan yang kedua. Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih
Kita aturkan persembahan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ya Tuhan, di dalam ibadah pagi hari ini, kami bersama-sama menyatukan hati kami, berdoa terkhusus untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya. Sehingga dengan persembahan ini kami boleh melakukan karya Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan lebih dipermuliakan kembali. Ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu mampukan kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong kami hingga kami boleh selamat sampai di rumah kami. Dan bila di dalam ibadah pagi hari ini dan di dalam kami memberikan persembahan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 400, bait pertama sampai yang ketiga. Bagi jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang terkasih, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersama-sama terima beritahuan ini. Kiranya Allah Bapa di surga, yang kasih setianya abadi menjadi tumbuhan harapanmu. Kiranya Yesus Kristus yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan, menjadi sumber hidupmu. Kiranya Roh Kudus yang memperbarui segala sesuatu menjadi dasar perubahan hidupmu, kini dan selamanya. Amin.